Karena persoalan sampah ini ya selama manusianya itu masih ada di permukaan bumi itu sampah itu masih tetap ada. Mari masyarakat Kota Banda Aceh untuk mengelola sampah secara mandiri mulai dari sumbernya karena dalam sampah itu masih ada nilai-nilai ekonomis yang bisa didapatkan, tidak membuat sampah baru dengan menyediakan kemasan-kemasan yang tidak ramah seperti styrofoam itu kan dari sisi kesehatan juga tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-90 tahun keempat edisi Kamis 27 Juni 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh menjelang PON ke-21 dengan tema kita trik mengelola sampah PON 21 menjadi nilai rupiah bersama narasumber kita Pak Asnawi STMT. Beliau adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh atau DLHK 3. Assalamualaikum Bang Asnawi. Salam Bu. Ya. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik. Oke, ini perdana ke PTM Bang ya? Iya, perdana Bu. Sudah 90 ke episode ke-90 nih Bang Bang Asnawi PTM. Tapi kali ini kita memang mengajak masyarakat untuk bersosialisasi mengenai sampah. Ini masalah sampah nih Bang Asnawi di Kota Banda Aceh menjelang PON ya, dengan culture dan juga etika-etika masyarakat tentang buang sampah. Tentu ini masih perlu edukasi yang lebih luas. Ini seperti apa nih persiapan khususnya pengelolaan sampah menjelang PON ke-21 di Bang Asnawi? Ya, terima kasih Bu. Terkait pelaksanaan menjelang PON ini, dari kita ya melakukan persiapan-persiapan terkait bagaimana nantinya sampah-sampah itu ada di Kota Banda Aceh. Setiap harinya tim DLHK 3 Kota Banda Aceh menyisir pertokoan, jalan-jalan protokol, dan kampung-kampung ya. Itu setiap harinya kita bersihkan dari sampah-sampah yang ditimbulkan oleh masyarakat. Nantinya setelah adanya PON, begitu juga kita mengajak masyarakat agar dalam kegiatan PON ini minim sampahnya, jangan terlalu banyak sampah yang dihadirkan. Ada sampah-sampah yang memang tidak perlu kita timbulkan, seperti penggunaan botol-botol plastik itu bisa kita minimkan dengan kita selaku masyarakat membawa wadah botol minuman dari rumah yang bisa digunakan berulang kali agar sampah dari kemasan plastik minuman itu bisa terkurangi. Begitu juga dengan nantinya dipastikan setiap ada event itu ada penjualan makanan ya yang dihadirkan, baik itu dari pedagang-pedagang di sekitar. Itu juga kita mengajak masyarakat dan juga penjual agar tidak membuat sampah baru dengan menyediakan kemasan-kemasan yang tidak ramah seperti styrofoam itu kan dari sisi kesehatan juga tidak baik untuk kesehatan. Kita menyampaikan bahwasannya si pedagang itu membawa wadah yang lebih ramah lah terhadap kita selaku pengunjung, agar wadah sampahnya itu bisa kita bawa pulang, tidak kita tinggalkan di lokasi tersebut. Demikian. Tapi kan itu sulit Bang Asnawi ya, dari jangkauan itu kan harapan DLHK 3. Tapi masyarakat ini kan budaya buang sampah sembarangan itu masih melekat di dalam pikiran masyarakat. Itu seperti apa ini tindakannya ekstra dari DLHK 3 sendiri? Ya, kita terus mengajak ya, mengedukasi masyarakat tidak henti-hentinya. Karena persoalan sampah ini ya selama manusianya itu masih ada di permukaan bumi itu sampah itu masih tetap ada. Cuman masalah perlakuannya ini saja yang harus diberdayakan, bahwasannya bagaimana kita memilah dan memilih tentang penggunaan kemasan tersebut. Sebagian masyarakat kita memang sudah familiar terhadap penggunaan terkait wadah-wadah makanan, terkait wadah-wadah minuman yang nantinya ada di sekitaran tempat lokasi berjualan. Ya tinggal kita selaku masyarakat memilih saja
memilih wadah apa yang kita bawa di sana nantinya. Oke, tentu ini juga ikhtiar ya dari DLHK 3 untuk mensosialisasi bagaimana pembuangan sampah di berbagai tempat ya. Tapi untuk PON ke-21 ini kita merujuk kembali ke masa lalu nih sedikit ya Bang Asnawi, nggak apa-apa ya. Soalnya di PKA kemarin misalnya ada satu kasus di situ ada sampah bejibun seperti itu. Itu tingkat PKA kan maksudnya di Provinsi Aceh aja, mungkin sedikit dari luar kota Banda Aceh atau sedikit dari luar daerah seperti itu. Nah, tapi juga penimbunan sampahnya sangat luar biasa kita lihat. Di situ warung makan, di situ sampah. Apakah memang dari Dinas DLHK 3 sendiri itu sudah memberikan istilahnya sosialisasi, oh ini harus dibuang ke tempat sampah yang sumber utamanya kalau udah penuh. Nggak boleh buang sembarangan di belakang kedai, itu seperti apa? Ya, dari sisi kegiatan PKA kemarin itu memang sudah ada disiapkan wadah berbentuk komunal ataupun kontainer yang ada di sisi belakang panggung, ada yang di sisi di dekat stand-stand PKA yang panggung utama. Cuman karena masyarakat sedikit agak jauh dari lokasi pembuangan, mungkin mereka meletakkan di sembarangan gitu kan. Kenapa tidak mereka bergerak sedikit untuk memasukkan sampahnya ke tempat wadah sampah yang sudah disiapkan. Himbauannya memang setiap penghasil sampah itu menyediakan wadah sampah masing-masing agar sampahnya bisa dikumpulkan dan armada pengangkutan kita itu bisa mengeksekusinya. Karena di setiap event itu ada panitia pengelolanya, ada EO-nya. Mereka biasanya membentuk panitia khusus terkait kegiatan penanganan sampah di event. Kita hanya melakukan pengambilan sampah di lokasi yang sudah ditentukan. Oke, berarti hanya pengambilan sampah itu hanya pada titik lokasi yang ditentukan oleh DLHK 3. Kalau seandainya sampahnya dibuang sembarangan sama masyarakat bertumpuk misalnya di belakang restoran dan sebagainya, itu enggak tugas jadi DLHK 3? Itu menjadi tugas beban lebih dari DLH. Sebenarnya kita tidak ranah ke sana karena sudah ada panitianya. Begitu juga dengan PON nantinya, harapannya dibentuk panitia khusus terkait penanganan sampah yang ada di kawasan event. Nanti petugas kita hanya mengambil di titik sentral yang disediakan, titik kumpulnya. Petugas itu bisa parah nih kalau seandainya masyarakatnya nggak tertib. Ya, kita nanti koordinasi dengan si panitia panitia penanggung jawab sampah yang ditetapkan ya. Itu harus wajib sebenarnya, di setiap event harus ada panitia penanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Karena memang setiap sampah yang dihadirkan itu atau yang dibuang itu sebenarnya tidak semua sampah residu. Artinya masih ada sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis yang masih bisa diolah sebenarnya oleh si panitianya itu nantinya, seperti sampah-sampah mungkin seperti botol minuman kemasan yang masih masih ada nilai jualnya, itu dikumpulkan saja. Ya, nanti apakah si panitia itu bisa menggandeng si pelapak penjual barang bekas seperti itu untuk mengambil sampah botol yang dihasilkan, dan itu kan menjadi nilai tambah bagi si penyelenggaranya. Begitu juga dengan sampah organik makanan, itu kan pasti dihasilkan dari masyarakat yang berkunjung. Itu sebenarnya juga kalau dipisah itu tidak sampai ke TPA. Jadi ada warga membutuhkan itu, seperti mereka menjadikan sisa makanan itu sebagai pakan ternak yang dicampur. Ya, jadi memang kalau sampah ini terkelola dengan baik, sampah itu sudah terpilah, hanya residu saja yang terambil oleh kita. Yang residu itu seperti ya tadi yang kita sampaikan, ya styrofoam gitu kan. Mungkin ada plastik yang sifatnya tidak bisa didaur ulang, seperti mika itu, yang plastik bungkusan kue itu kan tidak laku dijual. Itu mungkin masuk ke dalam tong residu. Untuk sampah organik dan sampah non organik yang masih dijual itu ya kita manfaatkan gitu, si panitia manfaatkan gitu. Oke, untuk pengambilan sampah ini kan kalau nggak salah 13 hari ya, iya. 13 hari. Nah, selama 13 hari itu berarti setiap hari dari panitia sampah di event tersebut mengambil sampah ya, pagi sama petang, atau ada waktu-waktu tertentu di Bang Asnawi? Kalau di kita ngangkutnya ya rutin, Bu.
rutin ya? di tempat yang sudah ditentukan. Nah, Nggak mungkin nanti menggunung ya seperti Gunung Everest ya di tempat itu ya. Jadi harus diambil setiap momentum. Ya, setiap pelaksanaan nanti kita koordinasi Bu dengan si panitianya di mana titik kumpulnya. Yang jelas di venue-venue itu ya harus dibuat himbauan lah di mana letak wadah sampah yang terdekat, dibeli informasi terkait apa-apa saja yang bisa meminimalkan sampah yang ada di event itu. Oke, tadi tema kita trik mengelola sampah ini menjadi nilai rupiah. Tapi apakah bisa misalnya pemulung datang ke lokasi event untuk mengambil sampah-sampah yang memang masih bisa menjadi nilai tukar rupiah nih, Bang Asnawi? Atau hanya ditentukan sama panitia pemulung nggak boleh ambil ke situ atau tidak boleh masuk ke event? Ya, itu nantinya disepakati saja Bu panitia dengan apakah pemulungnya bisa dapat ID card seperti itu. Pemulung juga pakai ID card sekarang ya, agak lucu juga nih Pak Asnawi. Artinya kenapa harus seperti itu? Apakah memang ini kan juga bagian dari cari kerja juga nih pemulung? Karena kan ini venue-nya mungkin besar ya. Mungkin ada kalau dia sudah di ID card kan berarti kan sudah bermitra gitu kan. Jadi kan terdata siapa yang keluar masuk di area tersebut. Kalau memang dia di luar area zona dalam venue itu mungkin ya kesepakatan gitu kan, bebas mungkin mengambil sampah yang ada di kontainer yang telah disiapkan panitia. Maksud saya tadi bukan pemulung lah kita bilang, si pekerja gitu ya, pekerja kebersihan yang sudah ditetapkan oleh si IO-nya itu. Ya, mereka mengambil yang di dalam lokasi gitu. Bukan pekerja, itu kan pekerja yang memang sudah dikontrak sama dinas ya kan. Iya. Panitia sudah dikontrak, udah jelas. Ini kan ada pemulung-pemulung yang samping jalan kita lihat kan ada yang mengambil sampah, memilah mana yang bisa dijadikan nilai rupiah. Apakah mereka bisa mengambil? Ya, dipersilahkan saja Bu. Nah, itu kan bagian dari pendapatan dan pengurangan sampah yang masuk ke TPA juga. Di situ menjadi nilai lebih si pemulungnya itu sendiri. Oke, baik Bang Asnawi. Ini kembali kepada pengelolaan sampah ya. Jadi memang budaya membuang sampah pada tempatnya itu agak sulit. Tidak hanya masyarakat Aceh, tapi pada umumnya masyarakat Indonesia ya. Karena sampah di mana-mana kita lihat berserakan ya. Karena DLHK 3 atau Dinas Dinas Kebersihan telah mengupayakan semaksimal mungkin. Apalagi ini Kota Banda Aceh sudah mendapatkan piagam Bang Asnawi, piagam apa? Adipura. Ya. Tahun ini dapat nggak nih kira-kira Bang Asnawi? Tahun ini dalam proses Bu, yang 2024 kita ini. Setiap tahun ya mendapat piala Adipura itu? Tidak setiap tahun, kalau misalnya itu indikatornya terpenuhi, mungkin kabupaten kotanya itu bisa meraih. Tahun kemarin ada kabupaten kota yang sudah mendapatkan, tapi ada juga kabupaten kota yang tidak mendapatkan Adipura. Itu berdasarkan penilaian dari pusat, karena penilaian tentang Adipura ini sangat ketat. Yang pertama memang apa indikatornya? Indikatornya pertama data pengurangan sampahnya mereka lihat sudah capaiannya berapa persen. Selanjutnya ada indikator penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada tingkat penanganan sampahnya juga dilihat. Mereka yang pertama melihat data yang kita sajikan dahulu. Terus tahap kedua mereka akan menilai secara langsung ke tempat kita. Kita tidak bisa menyajikan data-data yang fiktif di sana karena mereka akan turun dan melihat kebenarannya seperti itu. Oke. Kalau misalnya menurut Bang Asnawi itu Kota Banda Aceh sendiri masyarakatnya sudah tertib tidak membayar iuran sampah. Sebagian warga masih masih bagus ya dalam hal pembayar retribusi. Retribusi itu. Sebagian memang masih ada yang belum. Bisa kita lihat memang banyak ada beberapa titik lokasi pembuangan sampah-sampah yang ilegal itu kan. Itu bisa kita pastikan ya ada 1-2 warga yang
belum mempunyai kesadaran untuk membayar retribusi, dia membuangnya di lokasi yang liar gitu. Oke, tapi ini menjadi pertanyaan juga nih Bang Asnawi, karena masyarakat perlu dicerdaskan atau dipahami terkait pembayaran retribusi sampah ini ya, karena apakah hanya pada momentum sampah-sampah yang ada di jalur jalan umum atau masuk ke komplek-komplek, ini pertanyaannya, karena di komplek-komplek kadang-kadang masyarakat suka bakar sampahnya sendiri. Terkait pembayaran retribusi sampah itu adalah kalau kita sudah melakukan pelayanan ke rumah warga itu, ya si warganya wajib membayar retribusinya. Kita sekarang sudah menjangkau ke 90 kampung ya yang ada di Kota Banda Aceh ini, sudah hampir hampir semua kita menjadi layanan DLHK Kota Banda Aceh, dan memang sudah banyak warga memang membayar ke DLHK terkait memang layanan yang sudah kita berikan. Oke, baik Mbak Asnawi, masih kita kembali kepada pengelola sampah menjelang PON ke-21. Ini tentu orang datang dari luar daerah berbondong-bondong ya, bukan hanya membeli tapi juga membawa sampah, ini bertumpuk sampah. Nah, bagaimana, berapa persen sudah persiapan dari Dinas Pengelolaan Sampah dan Limbah sendiri untuk pengelola sampah di menjelang PON nanti nih Mbak Asnawi? Apakah cukup misalnya mobil untuk angkut sampahnya? Atau perlu ditambah, atau perlu disewa punya Aceh besar, atau seperti apa? Kan harus dipikirkan dan direncanakan, jangan sampai nanti sampahnya berjimbun, mobilnya nggak cukup. Iya, memang itu satu kendala juga ya, kita nanti coba prediksikan berapa orang yang hadir gitu kan, kita nggak tahu. Yang memang jelas ribuan. Memang armada kita sekarang memang terbatas, Bu. Untuk layanan perkotaan dan perkampungan itu juga kita layani sampai dengan 3 shift bahkan. Itu kan artiannya ada sampah-sampah yang tertinggal di waktu-waktu tersebut. Iya. Keluar armada kita dari jam 6 pagi itu, shift pertama jam 10 kembali ke pool. Terus pengangkutan yang kedua dari jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Selanjutnya ada tambahan di shift malam. Yang shift malam itu yang masih ada kegiatan di malam hari seperti pusat-pusat perbelanjaan. Artiannya sampai sore dan malam hari itu masih ada sampah yang dikeluarkan oleh warga Kota Banda Aceh. Harapannya untuk kegiatan pengangkutan ini, warga kita bolehlah untuk meletakkan sampahnya itu di malam hari agar sampahnya bisa terangkut di pagi harinya. Jangan armada kita sudah melewati arena kawasan tersebut, ya warga masih membuang lagi, jadi sampahnya tidak habis-habis kelihatannya. Gitu. Oke, baik Mbak Asnawi, untuk membersihkan ya pada event PON, karena ini tadi masalahnya adalah di armadanya ya, kekurangan tim. Kalau timnya seperti apa? Apakah perlu tenaga dari luar? Sebenarnya kalau untuk tim kita juga dengan anggota kita itu sangat terbatas karena kan event tambahan, Bu. Ini kalau kayaknya semua dinas kayaknya punya masalah ini menjelang PON. Ini jadi pesimis nih ya kita untuk menjadi tuan rumah PON ini, Bang Asnawi. Nah, prepare-nya berapa persen sih kalau misalnya buka-bukaan ini Bang Asnawi soal sampah ini? Karena takutnya jadi lautan sampah, bau jadinya. Jadi apa ya? Kayak orang foto di medsos nanti jadi lautan sampah, kan nggak enak tuh venue-venue-nya di lautan sampah. Sebenarnya kita nggak pesimis ya, ini optimis karena ini perhelatan yang memang dinantikan oleh kita selaku tuan rumah ya. Jarang-jarang kita jadi tuan rumah PON, ya kita bekerja semaksimal mungkin, berkoordinasi dengan panitia yang ada di lintas provinsi ya. Kita koordinasi dengan si penyelenggaranya bagaimana sampah ini bisa terkelola dengan baik. Harapannya ya seperti tadi kan, himbauan-himbauan terkait bagaimana masyarakat bisa minim sampah dalam hal event-event besar seperti ini, dan bisa meminimalkan sampah yang masuk ke TPA juga agar TPA-nya
bisa terjaga ketinggiannya juga. Oke, baik Bang Asnawi, terima kasih atas waktunya. Tapi silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah untuk closing statement terkait tentang bagaimana pengelolaan sampah menjadi nilai rupiah pada saat momentum PON ke-21. Mungkin edukasi aja nih untuk triknya seperti apa nih Bang Asnawi, silakan. Iya, mari masyarakat Kota Banda Aceh untuk mengelola sampah secara mandiri, mulai dari sumbernya, karena dalam sampah itu masih ada nilai-nilai ekonomis yang bisa didapatkan. Tidak semua sampah yang ada dari kita itu semuanya sampah residu. Masih ada sampah-sampah nilai ekonomis yang bisa kita manfaatkan untuk menambah nilai jual ya. Dan bisa meningkatkan pendapatan bagi pengelolanya. Oke, baik Bang Asnawi, terima kasih atas diskusinya. Baik pemirsa PTM yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, di warung kopi, silahkan tonton podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.